أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسأل أن كان سأدربت ورلاك مكي يؤنك كان يرحدثك كن سألمو يوي بتنك ليالي مسأدر للاغك نيا مسأدر للاغك مكي يبنتلم أنكان
napilari mako bijan nu asing-asing nu cewek nu napela makori kali bom masasanga napilari makori kali bom masasanga lan rikna ningamin tunu kabelem belengan nu jari modura karinake nu jari modura karinake na anne allo wa inake mami angka masayangko inake mami angka masayangko masarruang pangamasayangko na pangamasayan na androm manggena masarruang pangamasayangko na pangamasayan na androm manggena ri anak na pasala Basala angkana kana sadra makkiyo kariku buruka. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi syari yang kita petik dari kitab ini adalah sebuah kitab di kalangan orang Makassar, terutama Makassar Jeneponto. Ini tidak punya nama, saya copy kemarin, tidak punya nama dan saya tidak lihat pengarangnya siapa. Tidak ada saya lihat di pembungkus kitabnya. Namun ini disebut di bagian Jeneponto ini adalah Qit'atul Qiyamah. Ya, Qit'atul Qiyamah atau kita kenal, lebih biasanya kita dengar bilang orang Makassar atau orang Jeneponto Qita' Makassar. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi ini ada manfaat untuk kita semua. Tentunya terutama kepada saya yang membacanya. Karena kalau kita petik sedikit makna daripada apa yang kita baca tadi itu maknanya sangat luar biasa. Mulai dari awal ada yang mengatakan pasal angkana-kana. Di sini berbicara tentang pasal tentang yang suara datang dari langit ketika hamba Allah akan meninggal. Ada suara dari langit yang akan didengar oleh yang akan meninggal saja atau yang meninggal saja mendengarkan suara itu. Punasi salak menyawainya batang kalea. Artinya kalau roh berpisah dengan jasad, maka disitulah ada suara dari langit. Ya, 3 kali suara itu memanggil kepada roh ini. Nah, di antaranya tadi itu yang kita bacakan, bahwa yang paling kita petik di sini adalah, yang paling inti di sini adalah nanti ketika orang menghadap kepada Allah, roh berpisah dengan jasad kita, maka terkadang disitulah letak penyesalan bagi hamba itu akan muncul. Kenapa? Karena dia akan menyesali bahwa kenapa semasa hidup saya tidak saya pergunakan untuk mengabdi berbuat kebaikan kepada Allah. Ya. Dan pada akhirnya di sini dikatakan bahwa
nanti dikatakan Allah akan berkata kepada ruh ini, kepada nyawa ini, bahwa kau lihatlah para pengantar-pengantarmu telah kembali ke rumahnya. Tidak ada yang rela menemani kamu di dalam tempat yang gelap, sepi. Tidak ada satu cahaya pun. Tidak ada setitik jarum pun tembus ke cahaya dunia. Tidak ada di antara mereka yang masih hidup, baik itu orang-orang yang paling engkau cintai atau orang-orang yang paling mencintai engkau. Tidak ada yang rela untuk menemani kamu di dalam tempat ini. Maka pada saat ini tidak ada yang menemani kamu kecuali rahmat saya, kata Allah. Itu akan dikatakan Allah kepada roh-roh yang telah kembali kepada Allah. Pada saat pengantarnya kembali, maka itulah yang disebutkan dalam kitab ini, bahwa Allah akan berkata kepada roh ini, kepada orang yang di dalam alam barzah, bahwa karena mereka tidak ada yang rela, baik itu anak dan istrimu, hartamu dan lain sebagainya, sahabatmu, kerabatmu, tidak ada yang rela, maka yang hanya akan menemani kamu saat ini adalah rahmat saya. Dan rahmat saya itu, kasih sayang itu, cinta saya itu lebih besar daripada cintanya seorang ibu dan ayah kepada anaknya. Lebih cinta, kasih sayang saya lebih tinggi, cinta saya lebih tinggi daripada orang yang mungkin paling mencintai engkau di dunia, yang dengan sebab yang mereka yang sangat mencintaimu, yang sangat kau cintai, yang menyebabkan engkau lalai dan terkadang lupa kepada aku. Maka dari sini kita bisa sadar bahwa kasih sayang yang paling besar di muka bumi ini, di dalam kehidupan kita, adalah Azza wa Jalla, adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Maka dari itu, saudaraku, mudah-mudahan dengan ini nanti kita akan lanjutkan. Tadi ada pasal tentang suara yang akan berbicara kepada mayit ini, kepada orang yang menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa dipertemukan lagi. Di lain kesempatan kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Tul Qiyamah kita na Mangkasaraka, terutama kita na tahu jenis puntua. Sebab aneh rata-rata tahu jenis punto biasa kucinya ambajai. Saya kira cukup. Mohon maaf atas kesalahan di dalam pembacaan saya. Mohon kepada guru-gurunda atau mungkin ada pembaca kitab Tul Qiyamah yang mendengarkan suara saya membaca ini, mungkin nadanya tidak sesuai, atau iramanya tidak sesuai, atau penyebutan bahasanya tidak sesuai, atau mungkin ada kalimat yang meleset, tidak sesuai pada yang seharusnya. Maka saya secara pribadi Ding Oma memohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon dimaafkan atas segala kesalahan itu, karena kita sama-sama belajar menggapai ridha Allah dan sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.